Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan teguh kasih besar. Yesus datang di dunia, ampun dosa manusia, bagiku punya darah kasih besar, kasih besar. Tiada hingga dan ajaibnya kasih besar. Di golongan yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat kasih besar. Kalau hatimu jemaat, kasihnya lebih besar, dan membuat kau benar kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tiada hingga dan ajaibnya kasih besar. Mazmur 130 ayat 4-6. Seruan dari dalam kesusahan. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Rega sebelah situ, ya. Hop, sini nih, di sini nih. Lihatnya dari sini. Hop, di sini bisa lihat jadinya ya.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pengampunan. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Tapi sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai kami, baik dalam pembacaan firman Tuhan maupun juga perenungannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, mengampuni adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bukan cuma orang Kristen aja sebenarnya sih ya, untuk semua orang. Kenapa sulit? Karena ketika kita harus mengampuni seseorang, itu berarti sebenarnya ada luka yang telah dibuat orang tersebut di dalam diri kita. Baik melukai fisik maupun juga melukai perasaan, hati, bahkan seluruh kehidupan kita. Semakin besar luka yang dibuat oleh orang tersebut, semakin sulit kita mengampuni. Semakin besar upaya kita untuk bisa memulihkan diri dan relasi kita dengan orang tersebut. Dan itu sebabnya saudara-saudara, tidak mudah kita bisa mengampuni orang lain. Tetapi hari ini kita akan belajar dari Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Tentu saja kita tahu bahwa ada cerita panjang yang terjadi pada Yusuf sebelum bacaan Alkitab yang tadi kita baca, sebelum Kejadian 50 ini. Bacaan Alkitab kita pada hari ini hanyalah bagian akhir dari kisah perjalanan Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu sangat memberi pengaruh terhadap kehidupan Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur, diperlakukan tidak baik, dijual ke orang Mesir, ke Potifar. Dan ketika sudah di Mesir, Yusuf juga mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Yusuf dipenjara, difitnah, diperlakukan tidak baik juga.
Tetapi untunglah Tuhan melindungi dan menyertai Yusuf. Di Mesir, akhirnya Yusuf bisa menjadi penguasa Mesir, tangan kanan Firaun. Ya, satu ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk memohon bantuan karena di negeri mereka sedang mengalami bencana kelaparan. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa penguasa Mesir adalah Yusuf. Mereka harus memohon kepada penguasa Mesir, sujud menyembah, dan terjadilah sebenarnya apa yang dimimpikan Yusuf sebelumnya tentang Yusuf dan keluarganya. Tetapi yang mau kita lihat pada saat ini adalah bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah memperlakukan Yusuf dengan sangat tidak baik. Yang menjadi kunci dari keberhasilan Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya, kita bisa melihatnya di ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat di sini bagaimana Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Pertama-tama, Yusuf tidak mengatakan bahwa saudara-saudaranya benar. Jadi kalau salah tetap bilang salah, kalau benar bilang benar. Kalau saudara-saudaranya bersalah terhadap Yusuf, maka Yusuf harus mengampuni. Tetapi kalau saudara-saudaranya benar, tidak salah, maka Yusuf tidak perlu mengampuni. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Bagi Yusuf, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya memang jahat. Dan Yusuf mengakui itu. Dia tidak bilang, nggak apa-apa, kamu melakukan yang baik kok. Nggak apa-apa. Dia tidak bilang begitu. Kadang-kadang ada orang-orang juga yang mencoba menghibur diri dengan mengatakan bahwa kalau ada orang yang melukai diri kita mengatakan, nggak apa-apa, nggak masalah dia. Dia benar kok, kita yang salah. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Nah, dengan mengakui bahwa saudara-saudaranya melakukan yang jahat terhadap Yusuf, maka disitulah Yusuf harus mengampuni. Tapi yang menarik juga di sini adalah Yusuf selalu melihat kehidupannya itu secara utuh, tidak parsial. Dia menjalani memang bagian per bagian, tetapi dia melihat hidupnya itu secara keseluruhan, menyeluruh, utuh. Apalagi dia juga punya visi. Dan ketika dia melihat secara menyeluruh, baik masa lalu, masa yang sedang dia jalani, maupun masa depan, entah itu masa yang sedang dia jalani itu menyenangkan atau tidak, maka dia melihat bahwa Tuhan selalu melindungi dia, menyertai dia, dan Tuhan mampu mengubah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang lain dalam hidup Yusuf, bahkan oleh keluarganya, menjadi sebuah kebaikan besar. Kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk keluarganya, dan juga kebaikan untuk satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Dan bahkan juga bagi dunia. Disitulah ketika dia bisa menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengubah kejahatan saudara-saudaranya menjadi sebuah kebaikan besar. Di situ dia mampu
mengampuni saudara-saudaranya. Dan ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, maka Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya itu seperti dia memperlakukan keluarga sendiri. Karena memang dia adalah keluarga Yusuf. Mungkin kita bisa melihat kadang-kadang ada orang kalau yang sudah disakiti sama keluarganya, udah nggak jadi keluarga lagi, putus hubungan, ya. Atau kalaupun masih menjadi anggota keluarga, tapi sikapnya sudah beda. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf ini menunjukkan bahwa relasi dia dengan keluarganya itu sudah pulih. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi perubahan kualitas hubungan. Dan itu kita bisa lihat di ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya itu. Saudara-saudaranya itu sudah ketakutan. Ketika ayahnya meninggal, wah pasti Yusuf balas dendam. Ternyata enggak. Yusuf punya kuasa untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Tetapi Yusuf justru menolong mereka. Dari sini saudara-saudara kita bisa belajar bahwa untuk memaafkan seseorang itu punya dua dimensi. Pertama, dimensi di dalam diri kita. Kedua, dimensi yang ada di luar diri kita. Dimensi yang ada dalam diri artinya adalah bagaimana cara kita mengolah sikap orang lain itu di dalam diri kita. Sikap yang tentunya melukai kita, menyakiti kita. Nah, bagaimana kita mengolah luka-luka itu di dalam diri sehingga pada akhirnya kita bisa menerima dan bahkan bukan hanya menerima tetapi juga luka kita itu bisa menjadi sembuh. Ini bagian yang sangat penting dalam kita mengampuni, memaafkan. Kalau Yusuf mengolah luka-luka yang dibuat oleh saudara-saudaranya itu dengan cara melihat karya Tuhan dalam hidupnya itu secara utuh, secara menyeluruh tadi. Ketika dia bisa melihat itu, maka dia bisa menerima apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Menerima perlakuan orang lain yang buruk itu bukan membenarkan. Jadi menerima itu bukan membenarkan. Kalau yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Sikap yang salah harus dikatakan salah. Melukai orang itu salah. Tetapi menerima sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan itu persoalan lain. Dan ini yang terjadi dalam hidup Yusuf ketika dia mengolah luka-luka itu di dalam dirinya. Dan dia selesai dengan itu sehingga dia bisa memaafkan secara tulus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dia di dalam dirinya memang benar-benar mengampuni saudara-saudaranya. Di dalam dirinya dia memang benar-benar sembuh dari luka-luka yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Tentu dengan bantuan Tuhan. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi yang di luar diri kita. Misalnya, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang melukai kita. Apakah kita bisa memperhatikan sikap kita? Apakah kita benar-benar bisa mengampuni dengan tulus? Apakah relasi kita dengan dia pulih seperti semula?
Atau sebenarnya relasinya nggak pernah bisa pulih. Sikap kita tidak pernah lagi bisa sama dengan orang tersebut. Ketika kita harus mengampuni seseorang, maka kita bisa melihat dua dimensi itu. Selesai nggak dua dimensi itu? Dimensi yang ada dalam diri kita dan dimensi luar diri kita. Apakah kita mampu menerima perlakuan orang lain tersebut, mengampuninya, selesai dengan diri kita, lalu sikap kita juga pulih terhadap orang itu. Atau selesai hanya dengan satu dimensi aja. Misalnya, kita mengatakan, ya saya mengampuni, saya memaafkan dia. Tapi, nah biasanya tuh ada kata tapi. Kalau kita mendengar ada orang mengampuni, lalu pakai kata tapi, maka sebenarnya ada yang belum selesai baik dalam dirinya dengan dua dimensi tadi ya. Saya memaafkan dia, tapi saya tidak mau lagi bergaul dengan dia. Saya mengampuni dia, tetapi saya tidak percaya lagi terhadap dia. Nah itu berarti saudara-saudara ya mungkin di dalam dirinya belum selesai, belum pulih, sehingga dia tidak bisa benar-benar mengampuni dan terwujud dalam dimensi luarnya, sikapnya. Tetapi ada juga sebaliknya, secara sikap dimensi luarnya itu baik, pulih gitu ya. Dia sudah bicara seperti semula dengan orang yang melukai, dia bergaul lagi, dia bekerja sama lagi, dia hidup seperti biasa dengan orang tersebut. Tetapi dalam dirinya tetap ada luka itu yang baik dia sadari maupun dia tidak sadari. Yang dia sadari artinya dia tetap sebenarnya membenci, merasa kesal terhadap orang itu. Tetapi karena menjaga sikap, jadi dia tetap bergaul dengan orang tersebut. Idealnya ketika dimensi pertama dalam diri kita itu selesai, maka dimensi keduanya juga lebih mudah. Maka ketika kita mengucapkan kata maaf, maka biarlah kata itu muncul dari dalam diri kita, dari hati kita. Bukan hanya karena kita menjaga sikap, sebagai orang Kristen harus memaafkan, mengampuni. Nah, kalau hanya itu, maka masih ada di dalam diri yang harus diselesaikan. Dan saudara-saudara, ketika masih ada sesuatu dalam diri kita yang belum selesai, itu sebenarnya menjadi sebuah beban. Beban dalam diri kita yang kita bawa sepanjang hidup kita, sepanjang itu belum selesai. Dan kalau kita mampu menyelesaikan dalam diri kita itu, maka beban itu menjadi hilang. Ketika kita mampu memaafkan orang lain secara tulus dengan dua dimensi tadi, maka beban itu menjadi hilang. Kita merdeka dari beban hidup tersebut. Dan beban yang kita tanggung itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita, tetapi beban itu juga dirasakan oleh orang yang meminta maaf kepada kita. Ya kalau dia nggak mau minta maaf, dia nggak menyadari, ya mungkin itu persoalan lain. Tetapi ketika dia minta maaf dan kita tidak memaafkan dia, itu juga jadi beban buat dia. Nah saudara-saudara, memaafkan, mengampuni itu sulit. Salah satu yang paling sulit
mungkin dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Tetapi tidak memaafkan, tidak mengampuni, justru memberatkan hidup kita. Biarlah Tuhan selalu menolong kita, memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Bapa di dalam sorga, berikan kami kekuatan untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai kami, baik dengan perkataan, perbuatan mereka, baik di masa lalu maupun di saat sekarang ini. Biarlah kami boleh mengampuni mereka dengan tulus dari dalam diri kami. Ajar kami untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami, termasuk melalui orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ketika kami merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami. Namun ajar kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh juga mengisi kemerdekaan ini dengan membangun kehidupan bangsa. Ajar kami untuk kami juga boleh saling memberikan kebebasan terhadap sesama penduduk, memberikan toleransi terhadap hak-hak setiap warga negara, sehingga kami bisa saling menghargai satu dengan yang lain di tengah-tengah kekayaan perbedaan yang ada. Tolong kami ya Tuhan ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, sertai setiap orang-orang yang berwenang dalam pengambilan keputusan, penentuan strategi untuk setiap pemerintah di daerah-daerah, di pusat. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan dan langkah-langkah yang baik untuk mengatasi pandemi ini, baik dari segi kesehatan, segi ekonomi, maupun juga segi-segi yang lain yang menjadi dampak dari pandemi. Dan tolong kami sebagai warga yang baik untuk kami boleh mengikuti apa yang telah diatur oleh pemerintah kami dalam rangka mengatasi COVID-19. Kiranya Tuhan juga menolong orang-orang yang terlibat dalam penemuan, penelitian, dan juga pengujian vaksin corona ini. Biarlah vaksin itu boleh menjadi alat untuk pemulihan kesehatan kami. Tuhan juga menyertai Poliklinik GKI Surya Utama yang melayani masyarakat dalam memulihkan kesehatan mereka. Tuhan yang menolong setiap orang yang terlibat di dalam Poliklinik GKI Surya Utama ini untuk tetap sehat dan kuat dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.